Selama tahun 2021, Polda Bali di bawah kepemimpinan Irjen Pol Dr. Andes Putu Jayandanu Putra, SH.MSI, telah melaksanakan terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan tugas guna melakukan transformasi menuju Polri yang presisi. Hal tersebut diwujudkan melalui 11 langkah Kapolda Bali tahun 2021, yakni memastikan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Sebagai bentuk optimalisasi pemeliharaan Kamtibmas di wilayah Provinsi Bali untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, Kapolda Bali membentuk tim Serigala yang secara rutin melakukan patroli guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Kunjungan door-to-door oleh Babin Kamtibmas pun tak luput dari komitmen Polda Bali dalam menciptakan situasi aman dan nyaman di wilayah binaan Babin Kamtibmas. Penguatan deteksi aksi yang proaktif. Penguatan deteksi aksi yang proaktif oleh personil Polda Bali terhadap potensi intoleransi, radikalisme, terorisme, dan konflik sosial diwujudkan dengan pelaksanaan webinar sinergitas pemberantasan narkoba, korupsi, dan terorisme untuk pembangunan sumber daya manusia unggul di era VUCA bersama BNPT dan stakeholders lainnya. Di samping itu, Polda Bali juga melakukan silaturahmi bersama Forum Bali Berbagi dalam rangka mendukung Polda Bali bersama menjaga perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 aman dan nyaman, serta mendukung upaya pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat melalui pembentukan Forum Sipandu Beradat. Penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat serta tidak memberikan ruang terhadap premanisme, peredaran narkoba, dan mafia hukum dengan pengungkapan beberapa kasus menonjol baik tindak pidana konvensional seperti perjudian, pencurian, pembunuhan, premanisme, narkoba, dan pengungkapan beberapa kasus viral yang berbasis cyber maupun tindak pidana transnasional seperti penangkapan buronan Interpol. Di samping itu, Polda Bali juga selalu melibatkan Forkopimda dan tokoh masyarakat Bali dalam pemusnahan barang bukti narkotika dari hasil pengungkapan tindak pidana narkotika. Meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Polda Bali tak henti-hentinya selalu mengedukasi masyarakat dengan memberikan himbauan, penyebaran brosur, pembagian masker, pemasangan stiker, teguran simpatik tertib berlalu lintas dalam situasi pandemi COVID-19 kepada masyarakat pengguna jalan agar mematuhi peraturan lalu lintas dan mengajak masyarakat santun dan beretika dalam berlalu lintas yang selalu didasari penerapan protokol kesehatan demi terwujudnya Kamseltib Carlantas. Optimalisasi pelaksanaan siklus SDM. Optimalisasi pelaksanaan siklus SDM guna mewujudkan personil Polda Bali yang unggul dengan terobosan kreatif berupa program Sayangi Anggota guna meningkatkan pembinaan personil khususnya di bidang perawatan personil di tengah pandemi COVID-19. Serta pelaksanaan rekrutmen proaktif, kategori penghargaan, talent scouting, dan affirmative action Bintara Polri 2022 oleh Polda Bali. Percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat Bali. Polda Bali selalu berkomitmen dalam percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat Bali yang diwujudkan dengan membangun posko PPKM darurat, membangun posko penyekatan, melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan pos penyekatan yang dilaksanakan di setiap pintu masuk perbatasan antar kabupaten atau kota, melaksanakan patroli skala besar bersama Forkopimda untuk mencegah terjadinya klaster-klaster baru COVID-19, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan
serta membagikan masker secara masif kepada masyarakat, serta menghimbau agar masyarakat selalu menggunakan masker. Kesiapsiagaan Polda Bali dalam penanganan bencana alam. Dalam penanganan bencana alam, Polda Bali selalu mempersiapkan personilnya yang siap dikerahkan apabila terjadi bencana alam di Provinsi Bali. Di samping itu juga, sebagai bentuk kepedulian Polri, khususnya Polda Bali, terhadap korban bencana alam, Kapolda Bali bersama jajaran memberikan bantuan kepada korban yang terdampak bencana alam gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Karangasem dan Bangli. Pemanfaatan teknologi informasi dan pemantapan manajemen media. Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri, Kapolda Bali hadiri kolaborasi sinergi Polda Bali dengan media untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Mendukung pemulihan pariwisata Bali. Sebagai bentuk optimalisasi penanganan COVID-19, Polda Bali juga berperan dalam pelaksanaan vaksinasi, mulai dari pengamanan dan pengawalan pendistribusian vaksin COVID-19, mendukung akselerasi vaksinasi COVID-19, khususnya lansia dan anak-anak, melalui gerakan vaksinasi serentak yang disediakan pada gerai vaksin presisi di seluruh jajaran Polda Bali, serta bekerja sama dengan Bluebird Group untuk melaksanakan vaksinasi drive-thru kepada karyawan dan masyarakat. Di samping itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Kapolda Bali dan seluruh jajaran Polda Bali membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan good governance pada Satker Polda Bali, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Polda Bali, di antaranya launching Samsat Kerti, Samsat Drive-thru, Mobile Samsat Drive-thru, SKCK Drive-thru, launching sentra pengaduan masyarakat terintegrasi, peresmian laboratorium PCR Rumah Sakit Trijatha Polda Bali, peresmian Polsek Denpasar Utara, penandatanganan MOU Perumahan Polri, peresmian Pos Polisi Pancasari Sukesade Beleleng, dan peletakan batu pertama pembangunan gedung di Treskrimsus Polda Bali. Loyalitas tunggal pada negara dan pimpinan. Sebagai bukti nyata toleransi umat beragama di Polda Bali dan wujud persatuan dalam bingkai NKRI, Polda Bali telah melakukan renovasi tempat ibadah di lingkungan Polda Bali, yaitu pembangunan Buddha Rupang Abhiseka Polda, pembangunan Gereja El Sadai di Makobrimob Tohpati, renovasi Masjid At-Taufik di Makobrimob Tohpati, dan renovasi Pura Padma Buana di Makobrimob Tohpati. Penghargaan dan perhatian Kapolda Bali. Selain pelaksanaan aksi Komunderwis, Kapolda Bali juga memberikan apresiasi kepada anggota Polda Bali dan jajaran yang berprestasi dalam pelaksanaan tugas, serta memberikan penghargaan kepada anggota peraih medali pada PON 20 Papua 2021. Di samping itu, sebagai wujud perhatian kepada personil, Kapolda Bali memberikan motivasi kepada anggota Polda Bali yang dirawat di Rumah Sakit Trijatha Polda Bali. Selain itu, Kapolda Bali juga melaksanakan pembangunan asrama polisi Sanglah dengan nama Puri Jayanti Dharma Pratisena. Dengan berbagai inovasi dan terobosan kreatif dalam 11 langkah Kapolda Bali, Polda Bali menerima banyak penghargaan dari lembaga independen, di antaranya, pertama, Kapolda menerima penghargaan dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak dan Perempuan atas prestasi berhasil membantu menyelesaikan kasus kekerasan anak dan perempuan serta pengungkapan kasus yang meresahkan. Kedua, menerima penghargaan Trust Awards atas inovasi dan dedikasi jajarannya dalam membuat berbagai prestasi pelayanan publik di Satker Ditreskrim dan Ditlantas, serta menjadikan Polda Bali sebagai Polda pertama yang Ditreskrim meraih predikat WBK se-Indonesia.
Atas prestasi tersebut, maka tidak mengherankan apabila dalam survei persepsi publik dan tingkat kepuasan kinerja terhadap Polri yang dilaksanakan oleh Carta Politika menempatkan Polda Bali sebagai peringkat pertama dalam dimensi kepuasan publik, dimensi Harkam Tipmas, kualitas SDM, dan peringkat kedua dalam dimensi penegakan hukum dan tugas penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Semoga Polda Bali bisa senantiasa memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik bagi bangsa dan masyarakat.